Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Vina Fatmala sebagai pemateri pertama dan akan dilanjutkan oleh Angga Rianti Lutfia Azhara sebagai pemateri kedua dan akan dilanjutkan oleh Winda Cahyani sebagai pemateri terakhir. Kami di sini akan membahas tentang sastra dan sejarahnya. Baik, langsung saja untuk pembacaan materi pertama. Al-adabu wa usuruh. Awalan, ta'riful adab. Li'adabi ma'aniyan am wal khas. Fal adabu bil ma'anil am. Tamata'u bil akhlaq al-karimah kal sidqi wal amanah wa min zalikal qawlu sa'ir. Sastra dan sejarahnya. Yang pertama, definisi sastra. Sastra memiliki dua arti umum dan khusus. Yang pertama, sastra dalam arti umum yaitu menikmati akhlak yang baik seperti kejujuran dan amanah. Dengan kata lain, sastra mengandung instruksi alias pedoman, bisa disebut juga sebagai ajaran. Dan dari pengertian ini, pepatah mengatakan, "Adzabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku dengan pendidikan yang sangat sempurna. Wa bi ma'nahul khas, al-kalamul al-jamilu balighul mu'athiru fi nafs. Sastra dalam arti khusus yaitu kata-kata indah yang dapat mempengaruhi jiwa. Dengan kata lain, sastra itu dapat menghibur bagi pembaca atau penikmatnya. Wa yustartu fih. Al-awal an takuna alfazuhu syahlatan wa jamilah. Al-thani an takuna ma'anihi jayidah. Al-thalis an yakuna lahu ta'thirun fin nafs. Fungsi sastra yaitu untuk menjadi bahasa yang indah dan tertata dengan baik. Yang kedua, mampu memberikan keindahan pembaca atau penikmatnya karena sifat keindahannya. Yang ketiga, dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. Serta mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau penikmatnya sehingga tahu moral yang baik atau buruk. Karena sastra yang baik selalu mengandung moral tinggi. Thaniyan, anwa'ul adab. Al-adabu nu'an. Al-awal nasrun. Wa huwa al-kalamul jamilu allazi laysa lahu waznun wala qafiyah wa minhul khutbah wa risalah wal wasiyah wal hikmah wa muthul wa kisah. Yang kedua itu macam-macam sastra. Ada dua jenis sastra. Yang pertama, prosa. Prosa adalah karya sastra yang tidak terikat oleh ketentuan seperti diksi, irama, kemerduan bunyi, maupun berima. Dan termasuk khotbah, pesan, peribahasa, wasiat atau nasihat, hikmah, dan cerita. Ats-tsani, syi'run. Wa huwa al-kalamu allazi lahu waznun wa qafiyah. Mislu. Yang kedua itu adalah puisi, yaitu karya sastra yang memiliki ketentuan seperti diksi, sajak maupun pantun. Contohnya, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aman, walaysa akhwa almin kaman huwa jahil. Belajarlah, seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai dan tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang bodoh. Demikian pembacaan materi pertama dan akan dilanjutkan oleh Angga Rianti Lutfia Azhara sebagai pemateri kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudari Vina Fatmala. Tsalisan, tarikhul adabi. Huwal ilmu alladzi na'rifu minhu halal adabi fi mukhtalafi usuratin min quwwatin aw dha'fin aw kasratin aw qillatin kama na'rifu minhu hayatan udabai waz zamanul ladzi asyau fihi wal makanul ladzi nasya'u bihi wa ma lahum min kutubin wa rasailin wa khutubin wa dawawin. Ketiga, sejarah sastra. Ilmu sastra adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui kondisi atau perkembangan sastra Arab di masa yang berbeda-beda, baik dari segi kuat dan lemahnya maupun banyak dan sedikitnya. Sebagaimana
kita juga bisa tahu dari ilmu tersebut tentang kehidupan para sastrawan, zaman mereka hidup, juga tempat mereka tinggal, serta karya-karya yang mereka tinggalkan baik berupa buku, surat menyurat, khutbah-khutbah, dan syair-syair. Rabi'an, al-usyurul adabiyatu. Al-usyuru jam'u usyurin, wa huwa fatratun minaz zaman, wa qad qassama al-bahisuna fil adabil arabiyyi al-fatarati al-adabiyyati sittata usyurin. Keempat, zaman sastra, yaitu zaman waktu peneliti sastra Arab membagi masa kesusastraan menjadi 6 zaman. Al-awal, al-ashril jahili, wa qad bada'a qabla al-islami bi qarnaini aw qarnin wa nisfin wa intaha bi zuhuril islam. 1. Zaman pra-Islam, dimulai 2 atau 1,5 abad sebelum Islam dan diakhiri dengan munculnya Islam. Asani, asri sodaril islami wa qad bada'a bi zuhuril islam wa intaha bintihai asril khulafa'ir rasyidin sanata arba'ina hijri. Kedua, zaman awal Islam yang diawali munculnya Islam dan diakhiri dengan berakhirnya era Khulafaur Rasyidin pada tahun 40 Hijriah. As-salis, al-ashril umawi, bada'a biqiyami daulati Bani Umayyah sanata arba'ina Hijri wa intaha binihayatiha sanata mi'ata wasnataini wasalasin. Ketiga, zaman Umayyah, dimulai dengan berdirinya negara Umayyah pada tahun 40 Hijriah dan berakhir pada tahun 132 Hijriah. Ar-Rabi' al-Ashril Abasi, bada'a biqiyamid daulatil Abasiyati sanata mi'ata wasnataini wasalasina wa intaha bil ghazwil mughawili di Baghdadin sanata sittin mi'atin wa sitta wa khamsina. Keempat, zaman Abbasiyah, dimulai dengan berdirinya negara Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah dan diakhiri dengan invasi Mongolia pada tahun 656 Hijriah. Al-Khamis, al-Asri wasitu wa yusmilul al-asroini al-mamluki wal usmani wa qad bada'a sanata sitti mi'atin wa sitta wa khamsina wantaha bintiha'il hakami Utsmani lil biladil arabiyyati fi bidayatil qarnil salisi ashrul hijri. Dan yang kelima, abad pertengahan. Abad ini mewakili periode Mamluk dan Ottoman dan itu dimulai pada tahun 656 Hijriah dan berakhir dengan berakhirnya kekuasaan Ottoman atas negara-negara Arab pada abad ke-13 Hijriah. Sita al-asrul hadis wa huwa al-asirul hadir wa qad bada'a bi zuhuri ba'dil harakatil islahiyati fi adadin minal baladil arabiyyati ma'a bidayatil qarni salisa asyarul hijriyah hatta hadal waqti. 6. Era modern, yaitu zaman sekarang, dan dimulai dengan munculnya beberapa gerakan reformasi di sejumlah negara Arab dari awal abad ke-13 Hijriah hingga saat ini. Wa bidayatu kulli asrin wa nihayatuhu laysat muhaddadatan tahdidan daqiqan wa innama huwa tahdidun taqribiyyun wadi'un li ma'rifati takhayyuril ladhi yahdathu fil adabi li taghayyuri siyasatin wal mujtama'i. Awal dan akhir setiap era tidak didefinisikan secara tepat, tetapi lebih merupakan perkiraan penentuan situasi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam sastra untuk mengubah politik dan masyarakat. Wasatu arifu fi hadzal mustawa syi'an min adabil usuri salasatil ula ammal usuri salasatul baqiyah fasata'rifu syi'an min adabiha fil mustawa rabi' insyaallah. Pada bab ini Anda akan mengetahui sesuatu dari literatur pada 3 era pertama, sedangkan untuk 3 era yang tersisa Anda akan mengetahui sesuatu dari literaturnya pada level keempat insyaallah. Homisan an-nususu
وهي مختارات من النثر والشعر قالها أدباء مختلفون من عصور مختلفات في موضوعات متعددة. Kelima, teks. Ini adalah antologi prosa dan puisi yang dibuat oleh penulis yang berbeda dari era yang berbeda tentang berbagai topik. At-tadribat, latihan. At-tadribatul awal, latihan yang pertama. Ajib ijazin amma ya'ti. Jawab secara singkat pertanyaan berikut ini. Wahid, mal adabu bima'nahul am. 1. Apakah sastra dalam pengertian umumnya? Jawabannya, al adabu bil maknal am atamattu bil akhlaqil karimati kal sidqi wal imanati. Menikmati akhlak yang baik seperti kejujuran dan kepercayaan. Isnan, mal adabu bima'nahul khas wa ma syurutuhu. Apakah sastra dalam pengertian khusus? Dan apa saja diantaranya? Jawabannya, al-kalamu jamilul balighul mu'athiru fin nafsi wa yastarituhu fih. Wahid, antakuna al-fadhihi sahlatan wa jamilatan. Isnan, antakuna ma'aniyati jayyidatan. Salasa, an yakuna lahu ta'siru fin nafsi. Pengertian sastra secara khusus adalah ucapan yang indah dan fasih yang mempengaruhi jiwa, dan diantaranya yaitu 1. Bahwa kata-katanya harus mudah dan indah. 2. Harus memiliki arti yang baik. 3. Memiliki pengaruh terhadap jiwa. Salasa, ma ta'rifun nasri. 3. Apa pengertian prosa? An-nasrun wa huwal kalamul jamilul ladzi laisa lahu waznun wala qafiyata wa minhu khutbata war risalata wal wasiyata wal hukmata wal misla. Prosa adalah kata yang indah yang tidak memiliki bobot maupun sajak, diantaranya yaitu khutbah, pesan, wasiat, dan lain-lain. Arba'a, masya'ru udhkur ba'da mawdu'atihi. 4. Apakah puisi itu? Sebutkan beberapa contohnya. Jawabannya, wa huwal kalamul ladzi lahu waznu wa qafiyatu mislu fa ta'allamu falaisal mar'u yuladu alama. Puisi yaitu pidato yang berbobot dan berirama, seperti belajarlah karena seseorang tidak terlahir sebagai ilmuwan. Khamsa, min ayyi anwa'il adabi al-khutbah wal wasiyah. 5. Dari jenis sastra apa khutbah dan wasiyah? Jawabannya, min anwa'il adabi nusyir, yaitu dari jenis sastra prosa. 6. Mal maqsudu bi tarikhil adabi. 6. Apa yang dimaksud dengan sejarah sastra? Jawabannya, wal ilmul ladzi nu'arrifu minhu halal adabi fil mukhtalifu usurihi min quwwatin aw di'fun wa kathratun aw qillatun. Sejarah sastra ialah pengetahuan yang darinya kita mengetahui keadaan sastra dalam berbagai usia, dan dalam keadaan atau kelemahan, dan dalam kelebihan ataupun kekurangan. Sab'a, mal maqsudu bin nususi. 7. Apa yang dimaksud dengan teks? Jawabannya, wahya mukhtaratun minan nasri was-syi'ri qalaha udaba'u mukhtalifuna min asurin mukhtalifatin fi mawdu'atin muta'addidatin. Yaitu teks adalah pilihan dari prosa dan puisi yang dikaitkan oleh berbagai penulis di era yang berbeda tentang topik. Samania, mata bada al-asrul abasiyu. 8. Kapan era Abbasiyah dimulai? Al-asrul abasiyu bada'a bi qiyamid daulatil Abbasiyati sanata mi'atin wa isnataini wa salasina hijriyah wa intaha bil qazwil makhuliyah liba adada sanatin situn mi'atin
wa sittin wa khamsina Hijriyah. Era Abbasiyah ini dimulai dengan kebangkitan negara Abbasiyah pada tahun 1132 Hijriah dan diakhiri dengan invasi Mongolia pada tahun 656 Hijriah.